Baru-baru ini Twitter mengganti logo mereka menjadi X dan domain mereka juga diprediksi akan mengganti menjadi x.com. Begitu juga dengan akun official mereka di Twitter yang berubah dari @Twitter menjadi @X. Lalu apakah langkah-langkah ini dapat mendongkrak performa Twitter kembali yang turun dalam beberapa waktu terakhir? Dan apakah sebab kenapa Twitter mengalami penurunan dalam waktu beberapa tahun terakhir? Dan inilah kupasan saya. Business of Apps menyatakan bahwa Twitter mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2021 sebanyak 11% ke tahun 2022. Tahun 2022 sendiri Twitter membukukan pendapatan sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan diperkirakan di tahun 2023 ini Twitter juga akan mengalami penurunan pendapatan sesuai dengan prediksi yang dilakukan. Sekarang kita akan bahas beberapa hal yang berhubungan dengan Twitter yang menyebabkan kemunduran dan juga penurunan pendapatan serta kunjungan dan juga user. Kemudian di ujung video nanti kita akan memberikan kupasan apa pelajaran yang bisa diambil dari fenomena Twitter baru-baru ini. Beberapa hal yang menyebabkan Twitter begitu sulit untuk bangkit. Yang pertama adalah penggantian nama yang tidak diikuti oleh penguatan fitur yang unik dan juga punya posisi yang bagus. Penggantian nama seringkali menjadi bumerang dan juga menjadi beban baru karena banyak yang harus dikeluarkan untuk penggantian nama ini, baik secara fisik maupun juga secara digital. Tidak mudah melakukan penggantian nama, apalagi tidak diikuti oleh penggantian fitur atau juga penambahan fitur yang lebih menarik bagi user. Yang kedua adalah Twitter menjadi tempat yang tidak nyaman bagi sebagian dan mungkin sebagian banyak user yang tergabung di Twitter. Ketika kita masuk ke Twitter, banyak hal yang tidak ingin kita lihat muncul di Twitter. Trending-trending seringkali didominasi oleh hal-hal yang tidak penting dan hal-hal yang selalu menjadi kontroversi. Belum lagi Twitter yang sangat bau politik tidak disukai oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan politik. Terakhir, kita sering kali disuguhi oleh hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas, pornografi, dan juga hal lain yang sebetulnya tidak masuk kepada apa yang kita inginkan di Twitter. Akhirnya Twitter tidak nyaman dan membuat orang pergi ke sosial media lain. Pembatasan akun gratis untuk melihat tweet lebih banyak juga dibatasi di Twitter. Dan ini menyebabkan Twitter mendapat serangan baru, mendapatkan bulian baru daripada penggunanya, sehingga Twitter banyak ditinggalkan oleh penggunanya. Dan lagi-lagi, ini dilakukan oleh Elon Musk sebagai pemilik Twitter yang selalu melakukan hal-hal kontroversi yang tidak disukai oleh pengguna Twitter. Yang keempat, kontroversi dari pemilik Twitter sendiri atau pemilik SpaceX, Elon Musk. Dan kita tahu bahwa manusia satu ini manusia yang sangat unik, manusia yang memang banyak mengungkapkan hal-hal kontroversi, banyak mengungkapkan hal-hal yang di luar nalar kita. Dan ini menyebabkan Twitter menjadi bulan-bulanan di beberapa hal karena pernyataan dan ungkapan dari pemiliknya sendiri. Dan yang terakhir adalah kehadiran kompetitor baru yang membuat Twitter ternyata tidak berbenah diri dan juga tidak melakukan perbaikan di banyak hal. Twitter justru menyerang Threads yang katanya melakukan duplikasi fitur dan menduplikasi Twitter secara nyata. Sebetulnya pengguna lebih berharap Twitter melakukan pembenahan terhadap fitur-fitur yang ada, memberikan kelonggaran kepada user dan juga memberikan selling value baru kepada
user supaya user tetap bertahan di Twitter. Banyak pelajaran yang bisa diambil bagi kita semua dari apa yang terjadi di Twitter baru-baru ini. Yang pertama, ternyata bisnis harus terus melakukan development, harus terus memberikan fitur yang baru, dan harus terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk penggunanya. Yang kedua, kita harus memisahkan antara urusan pribadi dan urusan bisnis. Elon Musk sering menggabungkan antara Twitter dengan urusan pribadinya, sehingga orang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pemilik SpaceX ini. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah kita tidak harus terus membuat gaduh bisnis kita. Bisnis kita harus tentram, berjalan dengan baik, melayani pelanggan dengan baik, berinovasi dengan baik, baik di sisi pelayanan maupun fitur, maupun juga produk. Hal-hal yang membuat bising justru akan membuat orang tidak suka dengan kehadiran bisnis kita. Walaupun kita memberikan fitur baru, walaupun kita memberikan pelayanan baru, ternyata kebisingan yang sudah dilakukan oleh bisnis kita atau kita sendiri membuat pengguna ataupun pelanggan tidak suka dan akhirnya meninggalkan. Dan yang terakhir, pelajaran yang harus kita ambil dari apa yang sudah terjadi di Twitter adalah kita harus selalu siap dengan kehadiran kompetitor baru. Tidak ada bisnis yang tidak ada kompetitornya, akan selalu muncul kompetitor baru setiap saat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.